Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Oktamulyanti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Indonesia. Latar belakang penelitian. Krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu yang lalu memberikan dampak yang tidak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan hingga saat ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis keuangan perusahaan karena lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau corporate governance. Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Masalah lemahnya penerapan corporate governance inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan, dan korupsi yang dilakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Metode yang digunakan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit berpengaruh terhadap ROA. Jurnal selanjutnya jurnal yang kedua yaitu pengaruh pengendalian internal dan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara parsial maupun secara simultan. Masalah. Pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pengendalian internal yang diterapkan sudah cukup baik, tapi belum menghasilkan hasil yang efektif dan efisien, dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyelesaian tugas yang dibebankan. C. Metode yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar kuesioner dan metode penarikan sampel yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pengolahan data dengan model yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang telah dihasilkan 1. Kualitas audit dengan proteksi ukuran CAP yaitu CAP Big Four dan CAP non-Big Four berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap free audit. Yang kedua, free audit. Auditor switching berpengaruh negatif terhadap free audit. Yang kedua, auditor switching berpengaruh negatif terhadap free audit. Yang ketiga, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Jurnal yang ketiga yaitu dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Latar belakang penelitian. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga bentuk pertanggungjawaban penyaji laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Masalah. Berdasarkan penilaian BPK, diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten walaupun mengalami peningkatan kualitas dari tahun sebelumnya tapi masih kurang baik. Indikasinya masih terdapat pengecualian terkait penganggaran belanja barang jasa yang digunakan tidak sesuai dengan pengeluaran uang yang sesungguhnya. Ketidakcukupan catatan akuntansi pada aset, peralatan, dan mesin serta akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015. C. Metode yang digunakan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2015. Jurnal yang keempat yaitu penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 pada Panti Sosial Tresna Werdahana. Latar belakang penelitian.
Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pelaporan serta pengelolaan keuangan yang sesuai itu diatur dalam Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Masalah: untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan pada Panti Sosial Tresna Werda Hana telah sesuai dengan apa yang telah tercantum pada PSAK Nomor 45. Metode yang digunakan: metode penelitian deskriptif yang dengan teknik analisis kualitatif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, serta membandingkan suatu data. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang ada di panti sosial belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan nirlaba yang ada pada PSAK Nomor 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi, dan laporan posisi kas. Jurnal yang kelima yaitu Analisis Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada PT Fortuna Inti Alam. Latar belakang penelitian: untuk menilai kelayakan suatu usaha, sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sementara itu, kondisi keuangan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan yang terdiri atas neraca dan laporan perhitungan laba rugi serta laporan keuangan lainnya. Masalah: PT Fortuna Inti Alam merupakan perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif analisis deskriptif. Hasil penelitian ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa PT Fortuna Inti Alam telah mengimplementasikan etap tetapi belum sepenuhnya lengkap. Itu perusahaan belum menyajikan laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan kepada laporan keuangan. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan dapat menyiapkan komponen laporan keuangan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku. Demikianlah yang dapat saya tampilkan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.